ASEAN. Sejarah pembentukan ASEAN. ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara didirikan pada tahun 1967 dan terdiri dari 10 negara anggota yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Berdirinya ASEAN diawali dari pertemuan 5 menteri luar negeri perwakilan dari negara-negara Asia Tenggara. Pertemuan ini dilaksanakan di Bangkok, Thailand pada 5-8 Agustus 1967. Diselenggarakan pertemuan 5 menteri luar negeri negara-negara Asia Tenggara yang menghasilkan deklarasi Bangkok tentang pembentukan ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Deklarasi Bangkok tentang pembentukan ASEAN itu ditandatangani pada 8 Agustus 1967 oleh 5 menteri luar negeri, yaitu 1. Thanakornman, Menteri Luar Negeri Thailand. 2. Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia. 3. Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. 4. Sinat Hambi Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Singapura. 5. Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Malaysia. Tujuan ASEAN menurut Deklarasi Bangkok: mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara, memajukan stabilitas dan perdamaian regional di Asia Tenggara, memajukan kerjasama aktif dan saling membantu antara anggota di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi, kerjasama yang lebih besar dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, komunikasi, dan usaha, peningkatan standar kehidupan rakyat, memajukan studi-studi tentang masalah Asia Tenggara, memelihara dan meningkatkan kerjasama yang bermanfaat dengan organisasi-organisasi regional dan internasional yang ada. Struktur ASEAN. 1. Sidang tahunan para menteri luar negeri adalah sidang tertinggi yang dihadiri oleh para menteri luar negeri negara-negara ASEAN, bertugas membahas masalah sosial, kerjasama anti teroris, internasional, ekonomi negara, dan masalah seluruh negara ASEAN. 2. Standing Komite ASEAN adalah sebuah badan yang menyelenggarakan di antara 2 sidang para menteri luar negeri ASEAN. 3. Ad hoc Committee dan Parliament Committee adalah komisi khusus dan Parliament Committee adalah komisi tetap. KTT ASEAN yang pertama diselenggarakan di Bali, Indonesia pada 1976 yang dihadiri oleh kelima anggota negara ASEAN. Pada KTT ASEAN yang pertama dihasilkan Deklarasi of ASEAN Concord. Hal itu disebabkan oleh meluasnya hubungan kerjasama regional seperti dengan MEE Amerika Serikat dan Badan PBB. KTT ASEAN II dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 1977. Dalam KTT ASEAN II ini berhasil disempurnakan struktur organisasi ASEAN yang meliputi sebagai berikut: 1. Summit Meeting, 2. ASEAN Ministerial, 3. Sidang para Menteri Ekonomi ASEAN, 4. Sidang para Menteri Non-Ekonomi, 5. Standing Committee, 6. Komite yang terdiri atas 2 bidang yaitu Komite Bidang Ekonomi dan Komite Non-Ekonomi. Kerjasama ASEAN. Kerjasama di bidang iptek, mengelola pusat penelitian untuk biologi atau Regional Center of Tropical Biology (BIOTROP) yang pusatnya di Bogor, Indonesia. Kerjasama di bidang sosial, meningkatkan kualitas sarana kesehatan di ASEAN, penanggulangan bencana di negara anggota ASEAN. Kerjasama di bidang ekonomi,
meningkatkan pemenuhan cadangan pangan antar negara ASEAN, memajukan ekonomi pariwisata kawasan ASEAN, kerjasama di bidang politik, menjalin hubungan dengan berbagai negara di luar Asia Tenggara, meningkatkan keamanan dan perdamaian di wilayah negara-negara ASEAN. Kerjasama di bidang budaya, memerangi ekstremisme yang bersumber dari kurangnya pemahaman antar budaya, memajukan hak budaya secara eksklusif di wilayah masyarakat ASEAN. KTT ASEAN 2022, KTT ASEAN ke-40 dan ke-41 tahun 2022 diselenggarakan di Sukha Phnom Hotel dan Residence, Kamboja tanggal 10-13 November 2022. Presiden Joko Widodo sebagai perwakilan Indonesia hadir dalam forum KTT ASEAN Kamboja tersebut. Berikut 5 konsensus yang dibahas dalam KTT ASEAN. Pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. 2. Dialog konstruktif di antara semua pihak terkait harus segera dimulai untuk mencari solusi damai bagi kepentingan rakyat. 3. Utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN. Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Center. Kelima, utusan khusus akan delegasi akan mengunjunginya untuk bertemu dengan semua pihak terkait.